Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dan pemirsa podcast Taman Pintar. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dari Universitas Muria Kudus. Beliau adalah Bapak Ridwan Budi Pramono, SPSI MA. Iya, betul Pak G? Beliau adalah dosen psikologi dari Universitas Muria Kudus yang akan ngobrol dengan kita mengenai psikologi pendidikan, ya, khususnya tentang bagaimana ya mewujudkan dan membangun cita-cita, gitu Pak ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih Pak, ini kan generasi kita kan generasi milenial Pak ya, bahkan post milenial nih, berkembangnya dengan teknologi digital. Mereka hidup di dunia digital native-nya. Apa nih Pak yang bisa Bapak sampaikan mungkin tentang bagaimana mewujudkan cita-cita, ya tentunya di era global dan serba digital nih Pak. Ya, terima kasih Mas Reza. Iya. Sebenarnya memang kalau kita agak jauh kemudian menarik dari secara umum, memang kalau saya lihat untuk sekarang pasca pandemi, pasca pandemi kalau kemudian adik-adik itu kan sekolahnya sebelumnya kan online, kemudian ada Zoom dan sebagainya, kemudian akhirnya balik lagi setelah itu kembali ke tatap muka, ya. Ada juga yang masih blended campuran, kalau universitas biasanya campuran, betul. Nah, pada konteks pekerjaan juga sama. Gitu. Jadi pada konteks pekerjaan yang sering digandrungi dalam tanda kutip sekarang yang sering in dalam tanda kutip itu adalah pekerjaan yang remote working. Jadi pekerjaan yang kemudian tidak perlu setiap hari masuk kerja atau bisa disebut work from anywhere Pak ya, bisa di Bali, bisa sambil liburan begitu. Nah, begitu juga kemudian dengan pola belajar. Kaitannya dengan pola belajar Pak ya. Itu kalau adik-adik yang memang biasanya kalau Zoom itu kan bisa direkam, tapi kalau langsung kan dia langsung kan kita nggak bisa merekam juga kan, tidak sekali. Nah itu juga kemudian berpengaruh untuk kemudian bagaimana ke depan, termasuk cita-cita dalam remote working atau dalam bekerja itu. Saya pikir kayaknya angkatan-angkatan yang pandemi itu, adik-adik yang kemudian mengalami masa pandemi itu merasakan enaknya, merasakan enaknya pandemi, nggak perlu ke sekolah, belajar di rumah, dan mungkin akan berpengaruh pada pilihan pekerjaan. Pilihan pekerjaan itu termasuk juga kemudian ketika dia memutuskan kuliah juga kemudian akan berpengaruh pada bukan mata kuliah ya, jurusan atau fakultas yang ingin dia pilih. Mungkin dia akan lebih kepada yang fokusnya mungkin yang bisa remote. Kalau umpamanya contoh ya, kalau umpamanya kedokteran itu kan dia tidak bisa remote, dia kan harus datang ke rumah sakit, meskipun ada aplikasi tapi tidak maksimal, dia harus ketemu. Kalau kemudian yang lain mungkin bisnis, keuangan, teknik informatika dan sebagainya, nah itu kan bisa remote working. Betul. Jadi memang perubahan pilihan pekerjaan akan mempengaruhi mereka dalam memilih pekerjaan nantinya, karena setelah pandemi itu banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan dari tempat yang jauh. Mempengaruhi pilihan ketika dia kuliah maupun ketika dia sekolah SMA. Tapi begini Pak, jadi saya lihat nih Pak, sekarang anak-anak kan memiliki cita-cita yang dulu bahkan belum sempat terpikir oleh misalnya generasi saya Pak ya. Saya lahir di tahun 80-an lah Pak ya. Jadi dulu saya bahkan tidak punya cita-cita jadi gamer, tapi kalau sekarang anak ditanya nih Pak, dia cita-citamu jadi apa? Saya pengen jadi gamer Pak, pengen jadi konten kreator. Nah ternyata muncul cita-cita baru Pak yang hanya bisa dirasakan oleh anak-anak generasi milenial. Ini pengaruh nggak sih Pak sama kebiasaan mereka yang biasanya kalau saya zaman dulu tuh biasa pulang sekolah ya harus belajar mengerjakan pekerjaan rumah PR. Nah sekarang kan sudah ada banyak sekali
teknologi. Nah ini pengaruh nggak sih Pak sama pola belajar mereka, terus kebutuhan informasi untuk belajar juga berbeda Pak ya? Kalau pola belajar ya mungkin adik-adik sebenarnya nggak hanya ini ya, jadi tidak hanya e-sport ya, mungkin sebagai YouTuber, sebagai TikToker gitu. Cuma yang harus dipahami sebenarnya mereka hanya ngomong di depan terus dapat monetize gitu kan, dapat uang, dapat iklan dan sebagainya. Tapi yang harus dipahami sebenarnya kalau punya YouTuber itu dia butuh apa? Butuh kemampuan untuk mengantarkan materi biar mudah dipahami oleh halayak ramai, masyarakat umum itu bisa tertarik untuk melihat. Kemudian butuh juga teknik untuk syutingnya, peralatannya mungkin Pak. Cara syutingnya bagaimana, cara menyampaikannya bagaimana. Jadi yang dibayangkan oleh anak-anak kita atau adik-adik biasanya wah gampang jadi itu kan dilihat mudahnya Pak ya, malah padahal seperti gunung es mungkin yang terlihat dan ya permukaannya saja, bawahnya melalui prosesnya. Nah masa sekarang masa yang memang semuanya dibuat instan. Jadi tidak hanya di instan jadi dibuat instan sekarang, pengennya semuanya cepat. Salah satunya mungkin dari YouTube atau dari TikTok dan sebagainya. Cuma ternyata di dalamnya itu kalau adik-adik tahu memang itu ada proses gitu yang butuh belajar dan perlu kerja keras Pak ya. Belajar hal baru gitu. Nah itu di satu sisi untuk belajar. Untuk belajar itu juga ada perubahan. Memang akhirnya penggunaan teknologi menjadi meningkat. Dulu Google punya jawaban semuanya kan. Kalau adik-adik kemudian bingung kan akhirnya kemudian nyari di Google juga gitu. Ilmu-ilmu yang kemudian ada cari di Google juga ada gitu. Nah jaringan atau kemudian dalam grup, umpamanya dalam grup WA atau dalam grup apa dia punya jawaban soal ini enggak, itu kan lebih diskusi di tersampaikan lebih cepat Pak ya. Kalau dulu kan nunggu besok paginya ketemu dulu jawabannya seperti apa ya. Kalau sekarang enggak, kalau di rumah kita sudah bisa tanya. Kalau dulu kan zamannya Pak, zaman saya juga tadi berangkat pagi kan gitu kan. Nah kalau sekarang kan di rumah ada grup, kadang lewat Zoom, kadang lewat Google Meet. Jadi memang pola belajarnya juga berbeda. Jadi ada banyak perbedaan, tapi ada juga banyak negatifnya. Pak. Yang perlu diperhatikan tidak hanya positifnya saja, negatifnya juga harus dihindari Pak. Jadi ketika kita asik dengan teknologi, dengan gawai, dengan smartphone, kadang kita tergoda untuk buka yang lain nih, kayak Instagram, buka TikTok yang kemudian tidak dalam bentuk pelajaran konten pelajaran. Akhirnya scroll sampai pagi tuh. Gitu. Nah itu yang kemudian harus waspada untuk itu, biar tidak menunda-nunda itu. Gitu. Pertanyaan lagi nih Pak, berkaitan dengan membangun cita-cita. Kalau menurut saya Pak, saya kan jurusan musik nih Pak dulu. Menurut saya ini cita-cita ini harus dibangun, tidak hanya tiba-tiba wah nanti juga berakhir dengan bahagia kan, tidak bisa kan. Makanya anak-anak ini juga harus bisa membangun. Nah menurut Bapak ini Pak, kalau cita-cita yang relate dengan kehidupan anak sekarang, anak-anak SMP terutama Pak, dan nanti di masa depan mereka butuhkan itu skill-skill apa yang mereka butuhkan, menurut jenengan nih apa saja Pak yang harus mereka pelajari saat-saat ini? Kalau SMP mungkin dia cuma satu pilihan, maksudnya bukan satu pilihan, sebenarnya pilihannya terbatas. Dalam arti kalau SMA kan dia mau kuliah D1, D3, D4, S1 kan gitu ya, atau akademi. Nah kalau SMP kan kalau nggak SMA ya SMK gitu, pilihannya kan cuma itu. Nah yang harus diperhatikan justru apa yang mau dia pilih. Jadi universitas apa atau jurusan apa yang mau dia pilih, peluang kerjanya seperti apa gitu. Nah tadi kemudian sebenarnya sudah saya berikan link-link terkait bagaimana fakultas dan peluang kerjanya. Itu mungkin bisa cari di Google, salah satunya ya, bisa cari di Google untuk peluang kerja jurusan ini atau peluang kerja. Dan mungkin kemampuan ekonomi juga harus diperhitungkan latar belakang Pak ya. Jadi tidak mungkin misalnya pilih jurusan yang mungkin terlalu sulit untuk
dicapai. Meskipun begitu juga bisa kemudian lewat jalur beasiswa. Bisa lewat jalur beasiswa. Beberapa mahasiswa saya juga kemudian lewat jalur, kalau dulu KIP. Iya, benar, sekarang juga masih sama. Dulu bidik misi, sekarang KIP KIP. Kalau dulu ada beasiswa bidik misi, kalau sekarang KIP, yang itu bisa diakses, dan juga beasiswa yang lain. Namun yang paling penting adalah anak-anak atau adik-adik tahu mau kuliah apa, jurusan apa, dan mata pelajaran apa yang harus dikuasai. Contoh umpamanya seperti aeronautika namanya. Itu kan dia butuh kemampuan fisika, fisika yang kemudian harus benar-benar dikuasai. Contoh umpamanya statistik, berarti dia harus punya matematika yang bagus Pak. Matematika yang bagus sama kemampuan logika. Kalau kedokteran umpamanya, kedokteran itu bisa kedokteran harus paham biologi dan kimia utamanya, biologi dan kimia. Kalau HI umpamanya dia harus paham tentang hukum, undang-undang, kemudian komunikasi interpersonalnya bagus, dan penguasaan bahasanya. Jadi harus sadar dengan potensi yang dimiliki Pak ya. Mungkin kalau SMP mungkin bisa dengan bantuan lewat guru BK, bisa kemudian mengarahkan kira-kira kemudian kadang apa yang dia senangi Pak. Jadi adik-adik yang kalian senangi belum tentu kemudian secara kapasitas mampu. Bisa nih, padahal ternyata sebenarnya sulit Pak ya. Melihat potensi itu kadang kita aku seneng musik kok, tapi tidak bisa main musik mungkin. Jadi sebenarnya kesukaan saja tidak cukup Pak ya. Kesukaan itu tidak cukup, tapi juga kemudian kemampuan, kapasitas dia untuk kemudian belajar. Kalau memang kalau udah suka belajar akan lebih enak. Tapi kalau kemudian juga dipertimbangkan dia senangnya di mana. Contoh umpamanya mahasiswa saya, dia nggak suka tentang, kalau di psikologi kan ada 4 jurusan: industri, klinis, pendidikan, dan perkembangan. Dia nggak suka dia dapat nilainya di industri bagus, dapat A terus, cuma dia nggak suka. Tadi sukanya klinis, tapi ternyata klinisnya dapatnya B. Jadi itu juga harus dipertimbangkan gitu. Jadi teman-teman adik-adik kalau umpamanya, saya mau kedokteran gitu ya, tapi nggak suka biologi tapi sukanya matematika, fisika, mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk jurusan yang lain. Oke Pak. Ya, tadi saya juga dengar Bapak bicara tentang untuk bisa berkonsultasi dengan BK Pak. Ya, yang masih menjadi mungkin untuk anak-anak yang sekarang Pak, mungkin masih sama dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu itu kalau lihat BK itu tempatnya anak-anak bermasalah. Padahal enggak ya Pak. Ternyata setelah saya jadi guru tahu bahwa BK itu tujuannya membimbing, Bapak, memberikan pengarahan. Kalau saya dulu takut Pak orang BK. Nah sekarang masih seperti itu apa enggak ya? Jadi mungkin Bapak bisa memberi pesan bahwa BK itu tidak tempat orang bermasalah, tapi untuk bertanya, untuk bagaimana bisa nantinya memiliki arahan dan tujuan gitu Pak. Monggo Pak. Sebenarnya peran BK menjadi hal yang penting ya ketika kemudian sekolah gitu. Guru BK itu kan ada di SMP dan SMA. Di SMP dan SMA yang kemudian memang masih adik-adik itu masih pada tahap perkembangan, masih butuh dibimbing untuk kemudian menentukan arahnya, tujuannya begitu. Nah, di BK itu jadi guru-guru BK itu punya kompetensi atau punya pengetahuan, kemampuan untuk kemudian membimbing, apalagi kemudian dalam karir akademik, karirnya, atau saya mau sekolah di mana, kuliah di mana, nah itu punya kemampuan untuk itu. Begitu, jadi saya sarankan ya jangan sungkan untuk jadi bukan tempat orang bermasalah, bukan Pak, tapi tempat kita bertanya dan untuk mencapai tujuan kita perlu bimbingan. Kalaupun memang kemudian pengen umpamanya saya juga mau ke psikologi atau mana ya nggak masalah juga, namanya habis ke BK terus kemudian ke psikologi ke farmasi itu juga nggak apa-apa gitu. Untuk kemudian ternyata seru nih membimbing orang nih. Atau kemudian minta mungkin bisa kemudian ke fakultas untuk kemudian tes bakat minat juga ada Pak. Terus kemudian tes kemampuan kognitif juga ada. Jadi
ada tes kemampuan kognitif yang kemudian dia bisa memperkirakan. Jadi namanya begini, namanya salah satu jurusan dia butuh logika yang harus tinggi, namanya kayak teknik komputer, namanya dan informatika ya, coding gitu ya. Coding itu kan dia butuh kemampuan logika, matematikanya yang harus bagus gitu kan, karena wording kan gitu. Nah, itu bisa diketahui dari tes kognitif tadi Pak. Tes kognitif itu nanti kemudian dalam salah satu tes itu kemudian ada sub tesnya yang kemudian anak-anak adik-adik itu bisa tahu bahwa saya kuatnya di spasialnya, saya kuatnya di logika, saya kuat di bahasa. Kalau saya kuat di bahasa berarti apa? Mungkin saya sekolahnya nanti SMA di jurusan bahasa. Nanti kuliahnya di fakultas bahasa. Jadi itu fakultas yang hubungannya dengan komunikasi. Komunikasi. Kayak gitu. Jadi itu bisa, kalau memang mau benar silahkan kan. Nanti bisa datang ke Fakultas Psikologi Universitas Purian. Kemudian bisa melakukan tes minat dan tes kognitif sehingga kemudian bisa punya gambaran. Namun tes kognitif itu bukan berarti menjamin. Dalam arti kan ini tes itu kan ibarat kemampuan kognitif itu ibarat gelas ya, ibarat gelas Pak. Kalau airnya dikit ya didapat juga dikit ya, juga dikit. Nah air itu belajarnya. Jadi belajar di sekolah, baca buku, dengerin bapak ibu guru, kemudian ngerjakan PR dan sebagainya. Intinya tes kognitif itu bukan satu-satunya pertimbangan, tapi bisa dijadikan rujukan. Jadi kita pakai. Tinggal mau ngisi air sesuai dengan isi yang sudah ada. Gitu. Jadi kita tahu nih ternyata untuk membangun atau mewujudkan cita-cita ini prosesnya lumayan panjang Pak ya, harus tahu dulu dasarnya seperti apa. Mungkin kita akhiri Pak, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga pemirsa podcast Taman Pintar nih, adik-adik, anak-anak sekalian bisa mengetahui dan bisa mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan, tentunya dengan dasar potensi dan rujukan yang sudah didapatkan. Bisa datang ke Fakultas Psikologi Universitas Muria. Kalau tidak ya punya ukuran sendiri. Atau bisa ke BK Pak, bertanya-tanya. Tidak usah takut, tidak usah malu, nggak apa-apa. Bisa konsultasi, maksudnya bisa ngobrol dengan orang tua juga. Oke Pak, kita tutup Pak. Tapi sebelum kita tutup Pak, kita harus jargon SMP 1 Kaliwungu Pak. Biar afdol Pak. Jadi kalau saya bilang SMP 1 Kaliwungu cerdas berkualitas. SMP 1 Kaliwungu cerdas berkualitas. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.